Dari kejauhan, Gunung Guntur berdiri gagah di langit Garut. Siluetnya yang kokoh seolah memahat cakrawala, menjanjikan pesona yang tak lekang oleh waktu. Guntur, sang gunung berapi yang sunyi, menyimpan sejuta cerita di setiap lekuk dan puncaknya. Ketika fajar menyapa, kabut perlahan menyibak, memperlihatkan hamparan savana yang luas dan menawan. Sebuah padang rumput yang gersang namun eksotis. Kontras dengan hijaunya pepohonan di kaki gunung, jalur kerikil, dan bebatuan besar yang curam adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Sebuah ujian kesabaran dan ketangguhan. Namun, belakangan ini setiap unggahan foto atau video pendakian ke Gunung Guntur nyaris selalu diwarnai perdebatan sengit di kolom komentar. Status Guntur sebagai cagar alam telah menjadi pedang bermata dua yang membelah pendapat netizen di media sosial. Menanggapi polemik digital yang mengkhawatirkan ini, MD Tracking tidak akan tinggal diam melihat isu krusial ini hanya berputar di kolom komentar. Kami percaya solusi terbaik bukan saling caci, melainkan mencari kejelasan hukum dan pengelolaan yang konkret demi kelestarian alam. Oleh karena itu, MD Tracking akan segera membahas semua perdebatan netizen ini dengan pihak dari pengelola basecamp Gunung Guntur via CTIS. Gaskui bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bre, balik lagi di channel MD Tracking. Nah, hari ini kita lagi ada di basecamp Gunung Guntur. Nah, seperti yang telah dibicarain bahwa sekarang ini di Gunung Guntur, bukan sekarang ya, tapi dari kemarin-kemarin Gunung Guntur ya banyak pro kontra. Nah, sekalian kita lagi di basecamp Gunung Guntur, mau naik karena ternyata hujan, paling kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama petugas basecampnya. Gitu ya guys sini. Sama siapa? Intan Sama Egi. Egi. Iya. Egi. Nah, Kang, untuk HTM, ATM tiket masuk, tiket masuk sih untuk di hari biasa itu 12.000. Itu tiket untuk masuk, TikTok. TikTok, Ya. 12.000. Untuk Hari biasa, ngecamp, weekday. Ya. Weekday. Camp, Untuk ngecamp 17.000. Itu di hari weekday. hari weekday ya. Nah, untuk di hari weekend itu TikTok itu 17.000 TikTok 17.000. sama kalau untuk ngecamp itu 22.000 per orang. 22.000 per orang. Ya. Untuk parkir, Nah, untuk parkir di basecamp Umi ini untuk motor itu 10.000. Sama terus untuk mobil itu 40. Gitu. weekend, weekday sama. Sama. Oh, parkir sama. Sama Nah, parkir. cuman ini teh karena di Google Map atau dirinya di Google Map banyak gitu basecamp. Jadi itu gimana maksudnya? Karena memang semua pengelola atau gimana? Sebenarnya sih kalau dibikin semua pengelola sih enggak juga sih, karena yang dulu awal buka itu cuman ada 4 basecamp. Oh, 4 basecamp. Nah, yang pertama basecamp Umi Tati, Om Tati. yang kedua basecamp Pak Haji Nandang yang di bawah, Oh, yang di bawah ada. yang ketiga basecamp yang di atas, sama yang keempat basecamp yang di tengah ini, gitu. Oh, yang depan. Ya, Oh, gitu. kalau yang lainnya sih cuman ikut doang. Takutnya area sini tuh rame, jadi bisa istirahat tempat lain. Gitu. Oh, gitu. Jadi untuk basecamp mah bisa di mana aja gitu. Ya, untuk basecamp bisa di mana aja. Tapi untuk pendaftaran pendakian itu tetap datangnya ke sini, Oh, langsung ke sini di Ya. Umi Tati. ke Umi Tati. Jadi gitu bre, kalau misalkan buat kalian kalau misalkan ada yang mau ke Gunung Guntur, nah pendaftaran itu di basecamp Umi Tati. Umi Tati. Nah, Kang, untuk perjalanan itu gimana? Dari basecamp ke
ke puncak gitu. Jadi Ya. maksudnya perjalanan dan treknya kayak gimana gitu? Kalau base camp via CTS itu untuk soal trekking perjalanannya itu nggak terlalu curam sih, A. Itu enak landai gitu. Apalagi sampai ke area pos 1 tuh nggak memerlukan banyak waktu gitu. Paling kisaran berapa jam? Untuk estimasi di sini bisa dihitung ya dari base camp ke pos 1 itu via CTS itu sekitar 30 menit atau 1 jam telatnya. Oh 1 jam tuh. Ya. Nah, dari pos 1 ke area pos 3 itu sekitar 1,5 jam atau 1 jam. Pos 1 ke pos 2? Pos 3. Oh pos 3. Ya, Oh jadi tapi tetap ada pos 2. tetap ada. Oh, jadi pos 1 ke pos 3 sekitar 1,5 jam. Ya, Jadi berapa pos di sini Teh? di sini tuh ada 3 pos. 3 pos sampai pos 3 berarti. Sampai pos 3. Cuman yang pos 2 itu pos bayangan aja, cuma Oh, pos 2 pelakat pos doang bayangan. gitu. Nah, jadi untuk sekarang kan rame di TikTok sama di IG. Jadi untuk pendakian itu dari ya karena memang netizen mah emang banyak pro kontra Ya, gitu pro ya. Jadi kontra gitu. untuk pendakian Gunung Guntur itu ada yang bilang bahwa Gunung Guntur itu ditutup. Sempat ada yang bilang. Jadi Ya. untuk Sapaguchi itu nggak bisa. Nah, sedangkan banyak juga yang aduh gimana ini gunya nggak bisa. Tetap makanya dicobalah untuk ngobrol gitu. Ini gimana untuk pendakian Gunung Guntur ini bebas atau misalkan ada larangan atau gimana, soalnya dari pos 1 sampai untuk pendakian itu Gunung Guntur sampai pos 3 aja. Nah, untuk ke atasnya itu cagar alam. Jadi sebenarnya sih kalau Guntur itu memang termasuknya itu area cagar alam. Karena Gunung Guntur itu masuknya dari Guntur ke Kamojang itu area CA gitu. Oh, ada CA. Nah, tapi sebagian ada yang CA, ada yang wisata gitu. Sebagian ada yang CA, ada yang wisata. Ya. Jadi, Terus gimana? Terus karena di sini masuknya via CTS itu karena di sini langsung dikelola sama petugas BKSDA. Gitu. Jadi bukan dikelola sama warga, bukan apa, tapi langsung dari kantor BKSDA-nya. Gitu. Dan itu pun jalurnya tuh resmi. Gitu. Jadi yang mau naik ke Guntur itu nggak usah ragu gitu ya kan, karena kita naik ke Guntur itu ada surat izinnya gitu, dan ada formulirnya untuk pendakian. Itu langsung dikasih dari petugas BKSDA. Gitu. Nah, seperti kayak gini, ini formulir. Nah, di sini kan ada capnya dari BKSDA. Jadi kalau mau yang ke Guntur tuh memang sebagiannya itu Guntur tuh CA dan ada yang wisata. Tapi tetap masih bisa ke area puncak. Oh, jadi setiap untuk pendakian wajib ditulis ini? Iya, wajib. Jadi gini Bre, untuk setiap pendakian yang mau ke Gunung Guntur, nah ada formulir ini. Jadi untuk kalian kalau misalkan ada yang masalah pro kontra gini ya, emang karena cagar alam juga, Ya. cagar alam, tapi resmi kok. Ini dari BPKSDA. Jadi untuk pendakian Gunung Guntur ini ada formulirnya, bisa diisi nanti. Gitu. Oke, terus gimana Kang untuk pendakiannya? Aman atau gimana gitu? Nah, kalau untuk pendakiannya itu kita kembali lagi sama orang-orangnya. Misalkan kalau kita himbau juga untuk pendakian itu harus hati-hati. Tapi ada sebagian juga orang yang kita himbau malahan takutnya dianggap sepele. Sepelenya itu karena Guntur tuh pendek sih sebenarnya, ya kan? Banyak yang bilang Guntur pendek, jarak cuma 2000 lebih. Nah, tapi dari hal yang lain itu medannya itu yang harus kita pikirkan, gitu. Ya, karena memang pro kontra gitu kan, Ya, pro kontra. pro Jadi kontra itu. karena memang ada yang bilang ditutup, kemarin juga sempat Guntur ditutup,
Nah, sempat nyari-nyari info ternyata oh ini Gunung Guntur dibuka, tapi Ya, ada syarat dan ketentuannya ini gimana? Nah, makanya kita coba ke sini untuk klarifikasi gimana nih untuk masalah Gunung Guntur boleh naik dengan ada syarat atau ketentuan itu gimana gitu. Makanya di sini. ya sebenarnya sih Guntur itu nggak ada syaratnya sih ya. Dan Guntur itu pasti buka terus. Buka terus setiap hari. Karena kan dikelolanya itu sama BKSDA. BKSDA. Nah buat yang lainnya, kalau misalkan Gunung Guntur ditutup itu harus dari BKSDA gitu. Oh, kalau misalkan mau ditutup lagi Ya, juga. langsung dari BKSDA-nya. Oke. Kalau untuk di area sini kita cuma untuk data, terus kita kasih formulir untuk perjalanannya menuju ke area kawasannya. Gitu. Area kawasannya. Nah, oke. Berarti udah beres ya untuk. Jadi cagar alamnya dari pos 3 sampai puncak atau semua? Dari puncak 3 sih ya. Oh, dari pos 3. Puncak 3. Oh, puncak 3. Jadi berapa puncak Guntur? Sebenarnya sih Guntur tuh banyak puncaknya. Sampai ke 5 juga ada. Oh, sampai 5 puncak. Cuman itu udah di area kawasan konservasi. Memang nggak boleh. Oh, memang tidak boleh. Ya. Kalaupun misal kalaupun ada yang masuk kayak gimana? Contoh misal. Contohnya itu ya, kalaupun ada yang masuk tanpa surat izin dulu, ya kita kasih teguran. Nah, jadi maksudnya izin dari sini atau izin apa gitu tuh? Izinnya itu langsung ke area BKSDA. Oh, langsung ke sana. Jadi nggak di sini gitu. Nggak di sini. Beda lagi. Beda lagi. Oh, gitu. Kalau di sini itu khususnya untuk pendakian izin naik ke atas, tapi untuk memasuki kawasan konservasi ataupun kawasan yang dilindungi itu harus ke kantor BKSDA langsung. Nah, jadi untuk pendakian dari base camp ini sampai ke puncak 3 doang. Ya. 4 5-nya itu udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Kecuali kalau misalkan kita izin ke BKSDA. Nanti di sana kan ditanya lagi untuk apa masuki ke area kawasan itu, entah buat penelitian ataupun entah buat apa gitu yang lain-lain kan banyak. Nah intinya itu aja sih karena area pusat puncak 4 itu memang udah nggak boleh sebenarnya sih. Emang udah nggak boleh. Ya. Emang udah ada tandanya di di puncak 3. Iya. Jadi Ketinggiannya batasnya itu sampai puncak 3 doang. puncak 3 doang. Ketinggian sampai puncak 3? Kalau ketinggian itu 2249 sih ya. 2249. Ya, Lumayan. DPR. Tinggi. Berarti lumayan ya. Kalau misalkan puncak 4 sama puncak 5 beda lagi tingginya? Atau lebih turun? Beda lagi. Oh, beda lagi, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi khusus pendakian di base camp ini ya Umi Tati. Iya, Umi Tati. Itu pendakiannya sampai ke puncak 3 gitu. Puncak 1, puncak 2 dan puncak 3. Nah, selebihnya itu udah nggak boleh kecuali kalau misalkan kita izin ke BKSDA gitu. Jadi perjalanan dari base camp ke puncak 3 berapa jam kira-kira? Kalau untuk satu kali jalan atau PP? Misalkan pulang pergi gitu. Sekali jalan aja. Sekali misalkan jalan satu aja. puncak. Sekali jalan itu bisa ngabisin waktu itu paling lambatnya itu 6 jam ataupun 5 jam. 4 itu 5 jam. Wah, lumayan. Lumayan. Berarti dari pos 3 sampai ke puncak 3, pos 3 sampai ke puncak 3 lumayan perjalanan panjang. Lumayan perjalanannya karena kan itu kita juga bisa kehambat sama medannya juga. Karena kan Guntur ini posturnya itu pasir kerikil gitu. Jadi kalau kita ambil jalur yang salah itu nggak bakalan nyampe ke area puncak gitu. Nah, untuk petunjuk arah udah aman. Petunjuk itu aman Guntur. Dari misalkan dari sini nih. Dari sini sampai ke area pos 3 itu ada petunjuknya. Dari pos 3 ke puncak? Ke puncak itu kita belum bikin petunjuknya karena kan kehimpit sama ilalang gitu. Oh, tapi ada
Ada. Petunjuknya. Ada Bercabang atau cuma satu jalur? bercabang. Oh, bercabang Ya, juga. kalau untuk naik itu dari pos 3 itu kita ambilnya itu ke area kanan. Oh, ya, ambilnya ke arah kanan. Nah, kalau kita naik gitu ya. Nah, kalau kita turun itu ada jalur khususnya itu untuk trek turun gitu. Dari pos 3. Dari puncak. Oh, dari puncak. Ya, Oh, jadi beda arah. beda arah. Oh, gitu. Jadi pergi lewat jalur situ, pulang bisa lewat yang lain. Bisa lewat yang Tapi lain. tetap masuk ke sini. Tetap masuk. Oh, gitu. Untuk base campnya berarti cuman ini doang atau ada lagi di tempat lain? Untuk base camp itu area sini tuh ada 4 dan yang satunya lagi juga ada di area sebelah sana itu deket Hotel Harmony. Oh, Hotel Harmony yang depan. Yang depan itu. Tempatan itu ya. Oh. Tapi yang lebih ini ya, ini atau sama aja? Kalau untuk estimasi waktunya sih lebih cepat ini. Oh, lebih cepat ini. Tapi tujuannya tetap juga. Walaupun di sini base camp, seberang base camp, tujuannya ke area pos 1 juga. Oh, tujuannya tetap sama. Iya, Jadi untuk jalur pendakian tetap sama ke situ. Cuman beda base camp, Beda base camp, beda jalur, tapi sama ke tapi pos. sama. Oh. Jadi nggak ada lagi trek atau misalkan jalur yang lain gitu. Nggak ada. Cuman satu itu doang. Iya, Cuman base campnya beda-beda. beda-beda. Oh, gitu. Nah, ini teh kan masalah HTM ya. HTM, parkir sama ya mungkin parkir ya. Kadang kala gini kan ada yang mungkin ya. Kan sekarang untuk pendakian kan banyak. Iya, Yang dari Bandung, yang dari luar Bandung, apalagi Jakarta, Iya. Bogor. Hampir rata-rata itu kalau misalkan mungkin ada di salah satu gunung itu HTM-nya lebih minim. Nah, di hari-hari biasa rame kan. Tapi karena mungkin memang apa ya, jadi di gunung lain itu karena memang nggak masuk taman kali ya, jadi harganya lebih, maksudnya iya HTM-nya lebih murah. lebih murah. Kalau misalkan di sini karena memang masuk taman gitu ya, Ya, karena memang banyak pengunjung atau pendaki sih yang HTM-nya bisa nggak, karena ada gitu ya, kalau misalkan yang ada contoh misalkan 12.000 atau 13.000, Kang coba tanya bisa nggak HTM-nya di 10.000 atau hari biasa. Nah kalau misalkan weekend ya nggak apa-apa sih 16.000 gitu atau gimana. Untuk di sini pasti tetap nggak ada perubahan atau tetap segitu? masih tetap segitu ah. Tetap segitu. Jadi nggak ada perubahan. Nggak kayak ada gimana? perubahan. Karena apa? Kalau di area jalur sini tuh Guntur itu memang jalur resmi ya. Dari kantor BKSDA juga itu ada suratnya. Yang pertama kita memasuki area kawasan, tiketnya ada. Terus yang kedua itu juga ada asuransi. Oh oke, asuransi. Jelas. Betul. Jelas. Nah, misalkan amit-amit nih ya, saya sendiri nih misalkan pendatang ke sini mau naik ke atas, lewat jalurnya jalur sini Citiis yang resmi, ada tiketnya sama ada asuransinya. Kalau saya terjadi apa-apa, misalkan jatuh atau kayak gimana, ya saya tinggal laporan aja ke petugas. Jadi makanya untuk di weekday 12.000, Ya, di weekend 17.000. 17.000. Itu udah plus asuransi juga. asuransi. Apalagi kan gitu ya, cuma itu doang ya, asuransi doang lah. Jadi untuk pendakian gunung-gunung ini aman. Nah, untuk sertifikat Kang gimana? Ada nggak kira-kira? Kalau untuk sertifikat sih kita Supaya lebih menandakan bahwa kita tuh udah ke Guntur. Karena banyak sekarang pendaki yang kayak gitu kan. Gimana? emang sih pernah ada yang bilang, Kang kalau Guntur itu ada sertifikatnya enggak? Nah kalau untuk soal itu kami juga yang jaga di base camp juga belum tahu ya, karena harus ada izin-izin dulu dari kantornya, Di kantor BKSDA. BKSDA. Gitu. Soalnya gini Kang, kenapa ada pertanyaan barusan yang sertifikat? Karena banyak orang yang ya pendaki sekarang gitu, pendaki sekarang yang Sapaguchi. Sapaguchi. Nah itu Sapaguchi itu kan otomatis harus ada ya, Setidaknya kenangan lah. nah kan? gitu. Jadi bahwa kita
Sapaguchi teh betul nggak gitu. Nah ini sertifikatnya ada. Karena kan pendaki sekarang emang kayak gitu. Harus ada harus ya, ada bukti gitu. buktinya. Oh untuk di sini belum ada sertifikat. Belum. Karena kita juga kan kalau pingin ada sertifikat Sapaguchi itu dari setiap area wilayah gunung itu kita harus kumpul dulu gitu. Harus bikin kesepakatan dulu gitu. Nah setelah udah ada kesepakatan buat bikin sertifikat Sapaguchi, nah kita baru ngajuin ke kantor BKSDA gitu. Nah contoh misalkan gini Kang, saya mau Sapaguchi misalkan, berarti beres nih Sapaguchi, nah ternyata yang lain mah ya maksudnya yang lain udah ada sertifikat, tinggal ini belum, itu kayak gimana Kang kalau misalkan kita mau ngetok pengen sertifikat dari basecamp Gunung Guntur ini, bisa nggak kira-kira? Kalau itu sih saya kurang paham banget sih ya. Oh, itu kayaknya nggak mending bisa. langsung ke kantor. Langsung aja ke kantor. Oh, kalau kantornya di mana BKSDA? Kantornya itu di area Pemda. Pemda itu Iya. yang di Jalan Pembangunan. Jalan Pembangunan. Di situ. Jadi kalau misalkan mau langsung ke situ bisa. Langsung ke situ. Kalau untuk soal urus ataupun tanya sertifikat, ya kita harus langsung ke area petugasnya. Oh, ke petugasnya langsung. Karena kalau yang di base camp itu cuman tugasnya itu mendata pendaki sama kalau ada apa-apa sigap langsung. Gitu. Oke. Nah, boleh satu lagi Kang, punten. Boleh, silakan. Hari Senin weekday ya, berarti Ya. weekday itu Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Sampai Jumat itu ramai atau gimana? Kalau untuk sekarang itu dari hari Senin sampai Jumat itu nggak terlalu ramai, tapi ada juga beberapa kelompok yang suka tektok gitu. Ngecamp? Kalau ngecamp ada juga. Oh, ada juga ngecamp. Nah, kalau untuk Sabtu Minggu? Nah kalau untuk Sabtu Minggu biasanya Guntur tuh rame ya. Rame. Kadang dari area luar Jakarta juga banyak sih. Oh, banyak. Banyak. Di Sabtu Minggu. Ya. Maaf. Oke. Yang di pos satunya nggak ada yang jaga ya? Jaga ya. Gi. Maaf bentar ya. Ya, maaf bentar. Tuh, lu turun. Nah, kalau ini sebagian perwakilan dari petugas BKSDA. Oh, perwakilannya. Iya. Oh, jadi khusus di sini gitu. Khusus di sini. Oh, jadi untuk pendakiannya bayarnya di terakhir pulangnya atau? Ya, karena biasanya kan kita suka naik ke atas. Nah, kebetulan kalau di hari biasa kan nggak tentu, kadang takutnya ada panggilan apa gitu ya kan. Jadi sering ke atas, habis itu sore turun. Oh gitu. Oh jadi untuk tadi pendakian nggak ada gitu ya mungkin ya? Kalau untuk tarif pendakian tetap ada. Misalkan kalau nggak ada petugasnya di pos 1, bisa dititip ke sini. Oh ada petugas. Jadi di pos 1 ada juga? Ada. Oh gitu. Jadi nah gini, jadi setiap kita pendakian kan bawa formulir nih. Ya. Nah jadi terus di pos 1 kita ngeliatin formulirnya. Ya, liatin formulirnya, terus di tanda tangan sama petugas pos 1. Tugas pos 1. Oh gitu. Untuk pembayaran juga tetap di area pos 1. Oh di area pos 1, nggak di sini? Nggak di sini. Jadi di sini untuk data doang? Data doang. Oh gitu. Kirain langsung di sini. Kecuali kalau di hari biasa kan kadang jarang ada yang naik. Terus kalau untuk petugasnya kan kadang jarang ada yang ke pos 1 gitu. Pos 1 doang? Nggak ada pos 2, pos 3 nggak ada? Nggak ada. Oh, di Pos 1 doang. Jadi pos 1 masih di bawah berarti ya? Masih di area bawahnya. Bawahnya pos 2. Oh, pos 2. Oke.
Berarti untuk pendakian mah bayarnya kalau misalkan untuk pendakian di pos 1. Iya, Untuk di pos 1, pembayaran untuk base camp itu data doang Untuk base camp itu cuma untuk data doang, dan terus formulir. Nah untuk selebihnya paling untuk jaga parkiran. Oh ya, parkiran. Jadi untuk bayar parkir di sini. Parkir di sini. Parkir di sini. Untuk HTM bayar di pos 1. Gitu. Sip. Nah, di Gunung Guntur ini untuk larangan-larangan ada nggak Kang kira-kira? Kalau untuk larangan sih ada. Larangan ada. Ada. Kayak Itu gimana gitu? juga sebenarnya sih kalau kata pepatah dulu tuh, kalau itu pun saya dikasih tahu sama orang tua saya juga sih. Guntur itu kita kalau lagi jalan itu nggak boleh berbicara yang tidak diinginkan gitu. Sompral lah gitu. Sompral lah istilahnya. Jadi pendakiannya mah masih sama kayak gunung yang lain. Ya, Cuman nggak ada, maksudnya nggak ada larangan tertentu gitu di Gunung Guntur. Oh aman gitu. aman. Itu pun karena kembali lagi ke diri kita sendiri. Dirinya, ke pendakinya masing-masing lah gitu. Ya. Nah untuk Gunung Guntur ini sunrise atau sunset kelihatannya? Kalau Guntur itu kelihatannya itu sunrise. 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 Kalau untuk sunset itu ketutup. Oh ketutup. Nggak bisa. Sama. Ketutup dari area puncak 4, 5 ke sana. Oh jadi di puncaknya itu. Oh ya paham. Berarti kalau misalkan untuk sunsetnya ketutup dari pos 4 sampai pos 5. Puncak 4, puncak 5 Puncak itu udah nggak pos bisa lihat sunset. puncak 4 sama puncak 5 ketutup sama puncak itu. Jadi Kalau untuk sunrise itu dari puncak kelihatan, dari area kawasan pos 3 juga, area Pos 3. camp kelihatan. area campnya di pos 3 Ya, aman itu. aman. Oke, berarti tapi untuk area camp di puncak bisa atau Nggak enggak? bisa. Oh jadi gimana tuh Bang? Jadi sebenarnya sih kita bilang aja ya. Dulu di tahun 2012, 14 sama 15 itu dulu memang bisa Di puncak. puncak berapa? Untuk ngecamp, puncak 1. Puncak 1. Nah, karena dulu terjadinya ada beberapa kendala yang sering tiap minggu ada yang jatuh, ada yang kayak gimana. Kawah. Enggak, pas turun. Oh pas turun. Nah, karena kan kita naik itu bawa beban berat. Terus untuk area istirahat juga kalau malam itu kadang ada yang begadang, ada yang gimana. Otomatis kan stamina kita tuh langsung berkurang gitu. Nah, di situ kadang ada juga kendala kepleset karena bawa beban berat diri kita gitu. Jadi untuk area camp di pos Pos 3. 3 sekarang Jadi untuk puncak 1, puncak 2 dan puncak 3 itu dilarang camp. dilarang camp. Itu untuk dilewatin doang gitu. Nggak bisa buka tenda di sana. Jadi khusus area camp pos 3. Pos 3 gitu. Untuk sunrise bisa di puncak 1, puncak 2 dan puncak 3 Ya. Gunung Guntur. Yang lebih nggak capeknya juga di area pos 3 juga kelihatan. Oh kelihatan. Kelihatan. Karena gunung Luas itu gitu? terbuka. Oh terbuka di puncak 3. kawasannya. Kita mau misalkan males kalau naik ke puncak tuh capek males misalkan ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita di area kawasan pos 3 itu cuman nyebrang sedikit kita udah bisa lihat sunset. Sunrise. 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 Berarti gini Kang, kalau misalkan ada yang pendakiannya taruh misalkan dini hari kayak misalkan jam 3 boleh? Gimana? Karena mau ngejar sunrise gitu. Kalau ngejar sunrise itu kita untuk bukanya itu dari jam 2 Jam 2 subuh. Dini hari. Ya subuh gitu ya. Ya, jam 2 subuh. Berarti bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau ngejar sunrise di Gunung Guntur, base camp buka jam 2 dini hari. Jadi kalau misalkan mau jam 3 juga pas itu jam 3 Iya. naik, nanti sunrise di puncak dapat. Dapat. Kalau capek nggak kuat ke area puncak di area pos 3 juga pos 3 dapat atau area sunrise. camp bisa dapat sunrise. Jadi Gunung Guntur mah
Cuman sunrise doang, nggak bisa sunset karena bisa ketutup sunset. sama puncak 4 sama puncak 3. Ya. Ya kalau untuk jomblo-jomblo sih boleh naik ke Guntur. Siapa tahu dapat kan. Tapi memang hari weekend ya, banyaknya ya. Kebanyakannya hari weekend. Ya, mudah-mudahan itu udah ada klarifikasi ini mah. Weekday ge banyak. Soalnya Banyak. kalau misalkan sunrise dapat terus terbuka, sayang kalau misalkan weekday enggak teh. Kalian kan sekarang yang kerja teh liburnya nggak hari Minggu doang gitu. Ya, hari-hari biasa juga ada. Gitu. Biar rame gitu. Oke lah, paling gitu jelas karena Siap. mungkin pro kontra ini ya siapa tahu apa ya, ada titik terangnya gitu. Ada titik terang dan ada pencermatannya. Nah, Karena bukan Guntur aja yang menurut saya nih ya, setiap gunung itu pasti ada CA. ada pasti Ada CA. pasti ada CA. Nah, karena sebagian dari area gunung itu ada CA, ada wisata juga gitu. Iya pasti. Jadi bukan Guntur aja kalau menurut saya. Bukan Guntur aja yang termasuk CA, tapi di area kawasan gunung-gunung lain pun pasti adalah titik CA-nya juga gitu. Cuman karena memang ini pro kontra ya Bang. Pro kontranya dari dulu sih kalau Guntur gitu. Jadi ada yang bilang Gunung Guntur itu ditutup, ada yang bilang Gunung Guntur itu pendakiannya ilegal, dan ternyata ketika pas kita datang ke sini ke base camp, kita coba untuk klarifikasi bahwa pendakian Gunung Guntur ini ternyata legal, Bre. Nah, untuk bukan ilegal sih Kang, jadi istilahnya di puncaknya itu, jadi Gunung Guntur itu ada 5 puncak. Ya. Ada 5 puncak dan pendakiannya itu cukup di sampai puncak 3. Nah, untuk puncak 4 sampai puncak 5-nya itu udah nggak bisa. Ya. Jadi kayak gitu, Bre. Untuk puncak 4 sama 5 kecuali kalau misalkan kita izin ke kantor BKSDA. Gitu. Oke, Bre, paling seperti itu aja. Ya, mudah-mudahan ini klarifikasinya ada titik terang. Ya. Dan saya juga udah mengganggu waktunya. Gak apa-apa, A. Justru malahan buat saya tuh alhamdulillah seneng banget gitu. Kenapa? Karena dari banyaknya pro kontra tentang Guntur itu, ada yang datang ke situ justru kita seneng. Kenapa? Jadi kita bisa sharing gitu. Gitu. Apakah benar, apakah enggak gitu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan dengan klarifikasi ini kedepannya Gunung Guntur ramai. Amin. Tiap hari gitu, jangan pun weekend gitu, weekday aja Weekday aja tapi kayak rame gitu. Soalnya banyak sekarang gunung-gunung yang lain, apalagi yang sebelah itu, wah itu ramai banget lah gitu. pasti ya. Karena sekarang tuh masih banyak gunung di Jawa Barat itu pada aktif lagi. Pada aktif lagi. Ya, tapi kalau Gunung Guntur emang kawasan ini ya, aktif atau Guntur itu kawasannya aktif. aktif? Berarti ada kawahnya kan ya? Ada kawahnya. Di sebelah mana kawahnya? Kawahnya itu bersampingan di area puncak 1. Itu ada sebelah kiri. Oh, ada kawah di puncak 1. Ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Oke. Dari puncak 1 pun kita bisa lihat kawahnya. Kawahnya. Kawah bekas letusannya itu. Nah, untuk area kawah uapnya di area puncak 2, puncak 3. Oh, untuk kawahnya. Ya lebih lanjutnya kalau misalkan kalian mau lihat kawahnya, ya naik ke Gunung Guntur karena Gunung Guntur ini legal. Oke? Kayak gitu aja, Bre. Terima kasih. Nggak lama-lama sih, MB Trekking selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Siap.